You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ada 16 partisipan ya di sini, dan kayaknya saya sendiri juga belum kenal semua. Boleh nyalain videonya nggak? Pengen kenalan. Kak Windiarti, hai Kak, aku belum pernah ada. Kalau Kak Yongki Samuel, Abang Yongki ya, Abang Yongki. Abang Yongki ya? Videonya. Ada. Oh iya. Intinya apa? Ya, agak gimana ya rasanya YSN online. Yang perdana nih ya, Sil ya? Yang kedua ya? Yang kedua. Rasanya gimana gitu tadi, soalnya nyanyi terus di mute, nggak bisa dengar suara yang lain juga. Tapi itu juga yang akan jadi pembahasan kita hari ini. Malam ini jadi spesial karena pembicaranya ada, ini panggil Kak Alex atau Pak Alex ya, Pendeta Alex. Biasanya anak-anak manggilnya Kak Alex. Ya, Kak Alex aja ya. Iya, boleh. Oke, kasus COVID ini udah berjalan sekitar 4 bulan sejak yang pertama itu di Indonesia. Tanggal 2 Maret ada kasus positif pertama di Indonesia. Nah, gimana sih sikap-sikap kita? Kalau yang kita perhatikan sih di media sosial ada yang panik berlebihan dulu ya. Awalnya itu gimana sampai ada yang borong makanan, timbun masker, bahkan yang naikin harga-harga yang gak masuk akal gitu. Ada juga yang manfaatin momen ini untuk jadi memproduksi berita-berita bohong juga. Ada juga yang mungkin sikapnya yang muncul mantengin kayak saya sendiri mantengin berita, berapa perkembangan setiap hari, sampai pada akhirnya sekarang udah bosan, nggak tahu bahkan setiap hari itu bertambah berapa. Mungkin teman-teman di sini juga ngalamin hal yang sama. Bisa juga karena saya pribadi mengalaminya, bisa juga teman-teman mengalaminya, kayak merasa kapan ya ini berakhir gitu, udah mulai bosan gitu, mau jalan-jalan bebas, mau main-main bebas gitu, kumpul tanpa adanya social distancing, sampai protokol-protokolnya yang lain itu. Banyak bahasan lah tentang COVID ini di media kita setiap hari, di cetak, di media sosial, di berita portal yang online maupun yang cetak, itu banyak dibahas, bahkan di televisi. Gak kalah tinggalnya dengan ilmuwan yang memprediksi kapan ini bakal berakhir gitu. Tapi sehebat-hebatnya mereka memprediksi, belum ada satupun yang udah memastikan ini kapan bakal berakhir. Nah, untuk itu kita hadirkan di sini Kak Alex tadi untuk ngebahas dan kasih pemaparan sih, gimana sih bagusnya sikap kita di masa-masa kebosanan ini, masa-masa menunggu ini, bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen lah menghadapi situasi pandemi ini gitu. Oke Kak Alex. Baik, Silakan, Kak. bisa dengar suara saya. Terima kasih Kak Indah. Teman-teman, bersyukur malam ini boleh ketemu sama teman-teman melalui Zoom ini. Dan saya ingin sharing apa yang Tuhan berikan juga di dalam hati saya ketika pertama kali sebenarnya
mengalami hal-hal seperti ini, ada satu bagian firman yang berkesan bagi saya ya. Bisa tolong next slide? Ya, jadi realita coronavirus ini menarik sekali bahwa awalnya ini adalah pure masalah kesehatan, tetapi realitanya menjadi pandemik dan ini sudah menjadi masalah sedunia. Bukan hanya masalah kesehatan tapi jadi masalah sosial, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini juga jadi masalah rumah tangga, banyak rumah tangga yang juga broken karena justru sering ketemu malah makin tahu busuk-busuknya, makin gak akur satu sama lain, berantem karena papa mau pakai laptop, mama mau pakai laptop, anak juga mau sekolah pakai laptop juga. Jadi ini realita yang gak mudah, bahkan sudah juga jadi masalah negara, masalah politik gitu ya. Bahkan ada yang menuntut mengganti presiden dan segala macam. Jadi memang ini satu hal yang luar biasa. Orang masih work from home. Next, beberapa gereja atau sebagian besar gereja masih ibadah online. Dan juga yang sekolah, yang kuliah masih next study online. Bahkan katanya lebih capek sekarang. Gambarnya bisa seperti next ini ya. Karena katanya justru dosen atau guru itu ngasih tugas seenaknya banget begitu ya. Beberapa orang ada yang juga terobsesi dengan mungkin drama Korea. Next slide ini ya, nggak bisa peluk dramanya, pemerannya peluk laptop saja ikut nangis. Beberapa orang makin terampil main game online. Dan tidak sedikit juga yang bergumul dengan masalah keterikatan dengan pornografi. Nah, ini realita-realita yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat yang sama kita sudah memasuki masa new normal. New normal ini menarik karena virusnya masih ada, tapi kita harus berdamai katanya dengan virus ini ya. Next slide. New normal ini bicara bahwa kita ada di dalam satu situasi ketika vaksin belum ditemukan dan kita harus beraktivitas secara normal, maka new normal ini jadi pilihannya. Dengan protokol yang sederhana sebenarnya, masalah cuci tangan, protokol yang berkaitan dengan bagaimana kita harus menjaga jarak. Dan ini semua jadi kehidupan yang normal yang baru bagi kita. Nah, teman-teman, dalam situasi seperti ini benar ya, seperti yang Kak Ida bilang tadi, bahwa orang terus bertanya, Tuhan sampai kapan situasi ini? Udah kangen nih ketemu, kumpul-kumpul lagi seperti biasa. Lalu banyak yang akhirnya juga, saya pikir memang krisis itu di banyak segi. Satu sisi bisa menghancurkan, karena krisis itu berkaitan dengan pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita gumulkan. Tapi di sisi yang lain, saya melihat sebenarnya dalam Alkitab bicara krisis itu mendewasakan kita sebagai umat Allah. Krisis itu menolong kita justru menyortir ulang hal-hal apa yang jadi prioritas dalam hidup kita. Saya beberapa waktu yang lalu ya masuk ke tempat kami naruh sepatu gitu ya. Dan saya bersihin sepatu saya karena kotor banget nih sepatu, nggak dipakai sekian bulan begitu ya. Saya bukan kolektor sepatu sih, sepatu saya juga mungkin berapa 3 atau 4 gitu ya, nggak banyak-banyak amat begitu. Tapi kemudian saya jadi sadar gitu ya, iya ya, punya sepatu banyak buat apa juga ya kalau tinggal di rumah ya. Jadi buat teman-teman yang doyan beli sepatu mungkin bisa disortir lagi gitu ya. Apa sih kebutuhan dasar yang sebenarnya kita butuhkan? Bukan berarti nggak boleh punya sepatu baru, tapi apa yang penting, apa yang sebenarnya jadi prioritas dalam hidup. Krisis menolong kita menyusun ulang prioritas kita. Krisis bisa menolong kita juga melihat kepada apa yang penting, apa yang utama dalam hidup. Nah, saya ingin mengangkat satu bagian firman Tuhan. Next slide. Teman-teman, kita nggak akan PA mendalam malam ini ya, karena saya pikir kita nanti coba lebih banyak discuss. Tapi kisah ini bagi saya jadi satu kisah yang terus menginspirasi sebenarnya dalam situasi pandemik seperti ini. Kalau teman-teman ingat, Markus pasal 4 ini adalah kisah tentang Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Dan waktu itu Yesus tertidur dan murid-muridnya ada angin ribut pada waktu itu. Nah, kita lihat sebentar sama-sama ya. Kita nggak akan baca seluruhnya dulu. Saya ajak kita baca mengikuti slide saya aja ya. Next slide. Kita mulai dari yang pertama.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, teman-teman mesti memperhatikan pada waktu itu Tuhan Yesus biasanya mengajar orang banyak dan dia biasanya mengajar dari atas perahu. Jadi menarik juga begitu ya. Nah, waktu itu Yesus biasanya untuk menghindari orang banyak, dia bertolak begitu ke seberang. Dia mendahului mereka ke sisi danau yang lain melalui perjalanan danau ya. Next slide. Nah, Alkitab menuliskan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, mungkin kalian teman-teman mikir emang perahunya segede apa sih ya? Nah, ini ada penggalian arkeologis. Next slide. Nah, perahu pada waktu itu juga lumayan besar ya. Itu bisa memuat kira-kira 15 laki-laki dewasa. Jadi panjangnya kira-kira 8,1 meter, lebarnya itu kira-kira 2,3 meter, dan tingginya itu kira-kira 1,4 meter. Ini adalah hasil penggalian arkeologis yang ditemukan dari perahu nelayan di Galilea pada waktu itu, perahu-perahu yang umum. Nah, mari kita lanjutkan bacaan kita, ayat selanjutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, pada waktu itu, kalau kalian perhatikan mengapa taufan sering mengamuk di Danau Galilea, ini karena memang letak geografisnya. Menurut para orang-orang yang mengerti tentang geografis ini mengatakan bahwa letak Danau Galilea itu di bawah permukaan laut. Sehingga memang tekanan yang begitu rupa menimbulkan seringkali angin, taufan, atau badai terjadi. Nah, mari lihat ayat selanjutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, teman-teman, ini menarik ya. Kalau tema kita malam ini silence gitu ya. Tuhan kok diem gitu, kok nggak ada jawaban, kok nggak jelas gitu ya. Di sini bahkan Yesusnya tidur begitu ya. Ada yang mengatakan apakah ini menunjukkan Yesus nggak peduli, cuek banget gitu. Atau mungkin dia sangat letih. Tapi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Seorang penafsir mengatakan kalimat yang menarik. Sebenarnya dengan Yesus tidur itu mau menunjukkan kepada murid sikap yang seharusnya di tengah-tengah situasi pergumulan badai kehidupan. Maksudnya, kenapa Yesus bisa tidur dengan tenang? Karena dia percaya kepada Bapa yang memelihara. Ya, saya pikir itu tafsiran yang menarik juga waktu saya mencoba merenungkan. Karena kalau kita mau beri penjelasan kenapa Yesus tidur, memang dia capek, oke. Sisi yang lain, apakah memang dia diam? Tapi realita yang lain bahwa Yesus tidur menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki seorang yang punya kepercayaan penuh kepada yang memiliki kehidupan. Teman-teman, kalau kita punya pergumulan, seringkali kesulitannya adalah susah tidur. Ada juga sih yang gara-gara pergumulan tidur mulu begitu ya. Tapi umumnya orang akan sulit tidur. Dan ketika Yesus bisa tertidur di tengah-tengah situasi seperti itu, ini menunjukkan bahwa ada ketenangan yang dia miliki. Orang bisa insomnia itu sebenarnya bukan masalah, orang nggak bisa tidur itu masalah pikiran biasanya. Jadi kalau banyak pikiran, makanya kalau mau tidur biasanya tenangkan dulu gitu ya. Jangan sambil mau tidur, mau lagi tutup mata gitu, merem, tapi kita mikir, aduh besok gimana ya. Itu malah jadi nggak bisa tidur begitu ya. It's more a state of mind rather than just about physical things. Jadi kalimat yang menarik adalah perhatikan pertanyaan para murid. Nah, mungkin juga ini jadi pertanyaan kita. Teman-teman, memang dalam situasi kehidupan, dalam badai kehidupan yang muncul itu banyak pertanyaan. Salah satunya pertanyaan ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan dari murid-murid yang merasa Yesus ini nggak peduli sama mereka. Mungkin juga kalau teman-teman dan saya mengalami pergumulan yang luar biasa, yang berat. Beberapa orang kehilangan orang yang dikasihi dalam suasana pandemi seperti ini.
Saya baru kehilangan papa saya, walaupun bukan karena COVID ya, papa sudah cukup tua, dan kemudian Tuhan memberi kesempatan dia untuk hidup dengan dimensianya selama 4 tahun, dan dia kembali kepada Tuhan kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, realitas seperti itu nggak mudah ya di tengah-tengah situasi seperti ini. Bahkan saya lihat ada teman saya juga yang kehilangan orang tuanya, dan itu karena COVID sehingga tidak bisa mengikuti pemakaman. Maka mungkin sekali muncul pertanyaan seperti ini. Tuhan, kok Tuhan nggak peduli sama pergumulan hidup kami? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Jadi realita kehidupan mungkin membuat kita bertanya. Dan ini yang kembali malam ini saya ingin ajak kita lihat sama-sama begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Next, ini cuman gambaran aja ya. Murid-murid dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan binasa, tenggelam, dan seterusnya." Next slide. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Next. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Next. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, malam hari ini sebagai kesimpulan yang saya ingin angkat bagi kita sekalian, saya ingin angkat 2 pertanyaan. Yang pertama dari murid kepada Yesus tadi, "Tuhan, mengapa engkau tidak peduli kepada kami?" Tapi kita lihat sebentar, bisa balik sebentar ayat 40. Teman-teman bisa melihat di ayat 40 pertanyaan Yesus bagi para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saya mengangkat 2 sikap yang muncul dalam kehidupan manusia yang mengalami pergumulan seringkali adalah kita, pertama, merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Atau, ya yang kedua ini saya gabungkan aja. Takut dan di dalamnya sebenarnya takut karena nggak yakin, nggak percaya. Jadi ini yang kita alami begitu ya. Nah teman-teman, dalam situasi seperti ini, kalau kita melihat Tuhan Yesus bertanya seperti ini, berarti apa yang Tuhan mau teman-teman dan saya alami, lewati dalam pergumulan hidup? Nampaknya Tuhan mau kita untuk percaya. Ya, kalau kita lihat dari jawaban pertanyaan ini, mengapa kamu nggak percaya? Harusnya kenapa? Harusnya kamu percaya. Pergumulan hidup yang sulit jangan membuat kamu tidak percaya kepadaku, tapi mari belajar percaya. Pergumulan hidup yang sulit jangan membuat kamu merasa aku tidak mengasihimu, aku membuang kamu, tetapi aku hadir dan aku berharap kepada kerinduanmu untuk benar-benar yakin aku mengasihimu. Ya tentu ini hal yang perjalanan iman. Saya katakan perjalanan iman ya, karena memang nggak mudah ya. Kalau teman-teman perhatikan Markus pasal 5 yang melanjutkan Markus pasal 4 ini, coba lihat next slide. Maka paling tidak kalau kalian perhatikan, murid-murid di dalam ayat ini percaya bahwa Yesus itu lebih berkuasa daripada alam. Yesus berkuasa atas alam. Jadi pergumulan hidup bukan hanya dilewati begitu saja, tetapi harusnya menjadi perenungan bagi kita. Nah ini mungkin sikap yang teman-teman tanya ya, bagaimana sikap kita dalam menanti? Maka ketika teman-teman dan saya menanti, maka mari memaknai setiap situasi itu di dalam ketenangan dan kembali melihat Allah, kembali percaya kepada Allah. Paling tidak ketika murid-murid sudah selesai dengan peristiwa angin ribut ini, memang dikasih tahu di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tapi ketakjuban mereka bahwa Yesus lebih berkuasa atas daripada alam. Lalu nanti teman-teman lihat next slide. Mereka pergi ke seberang, lalu kemudian itu Yesus ketemu dengan orang yang
kerasukan roh jahat dari Gerasa. Apa yang murid-murid pelajari lewat peristiwa itu? Oh, Yesus yang kita sembah lebih berkuasa daripada setan. Selanjutnya lagi, lihat peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Paling tidak murid-murid percaya bahwa Yesus itu lebih berkuasa dari penyakit. Dan nextnya lagi, kalau teman-teman lihat, makanya Markus pasal 4 dan 5 ini, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Teman-teman, penantian dalam situasi yang sulit, harusnya bagi kita orang percaya, adalah penantian yang dimaknai dengan semakin mengenal siapa Yesus. Penantian yang semakin percaya siapa Yesus. Penantian yang semakin yakin bahwa dia tidak meninggalkan kita. Nah, ini yang harusnya kita maknai bersama. Karena itu perenungan, saya pikir itu bukan hal klise gitu ya. Baca Alkitab, doa. Tapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan, biarlah kita terus bergantung kepada Allah. Dan memaknai setiap peristiwa yang kita lalui dari kacamata perspektifnya Allah. Saya kutip kalimat David Platt berikut ini. Next. Dia mengatakan, who you say Jesus is will determine about how you follow him. Jadi pertanyaannya yang penting buat kita yang melewati pandemi ini, teman-teman, adalah pertanyaan berikut. Next slide. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus dalam pandemi ini termasuk telah mengubahkan hidupmu? Ketika awal Maret, siapa Yesus yang makin nyata buatmu? Ketika memasuki awal April, awal Mei, awal Juni, besok udah awal Juli, siapa Yesus bagimu? Apa yang makin engkau yakini, yang kau nikmati, yang kau imani tentang Yesus? Jadi, next slide. Our journey in life is a journey of knowing God more. Ketika Yesus bertanya itu kepada para murid, mengapa kamu tidak percaya? Saya selalu jadi terngiang, kenapa kamu nggak percaya? Berarti angin ribut itu adalah cara yang Tuhan pakai supaya mereka makin percaya. Memang sih nggak enak angin ributnya gitu ya. Lalu berikutnya, roh jahat itu kan situasi nggak enak dikuasai roh jahat. Tapi waktu murid-murid melewati itu, mereka diminta untuk, siapa Yesus yang kamu percaya? Jadi teman-teman, situasi yang ada tidak membuat kita hancur, tetapi biarlah kita makin dibangun untuk melihat dan memandang kepada Allah, karena memang cuma dialah sumber pengharapan kita. Saya pikir itu bukan hal klise juga, teman-teman. Itu realita hidup. Kita nggak punya penolong lain, hanya Yesus. Nah, Yesus yang kita percaya, bukan Yesus yang menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan Yesus gak pernah janji hidup tanpa badai, hidup tanpa angin ribut. Tapi dia menjanjikan kehadirannya di tengah badai. Makanya ada kalimat yang menarik. Jesus save us not from the problem, but Jesus save us, atau Jesus calm us in the problem. Berarti problemnya tetap ada, dan dia hadir bersama kita di dalam situasi itu. Memang nggak gampang jadi orang percaya. Saya bikin status tadi pagi gitu ya. Next slide. Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya. Unik ya. Orang Kristen dibilang orang percaya. Believer. But the most difficult thing, one of the most difficult thing for us is to believe. Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita merasa kita yang lebih tahu. Dan saya pikir ini bukan kejatuhan yang baru. Sejak Taman Eden pun manusia selalu merasa dia lebih pintar dari Allah. Kalau saya jadi Allah, saya berhentiin pandemi ini. Somehow kita merasa we are more capable to be God than God. Jadi mungkin kalau kita boleh protes, Tuhan turun tahta. Saya mau gantian jadi Tuhan, nggak beres banget sih ngurus dunia, begitu ya. But the way we respond to God, saya pikir itu akan menunjukkan sebenarnya siapa sih yang kita yakini dia. Dia Tuhan yang seperti apa buat kita. Beberapa kali saya mimpin acara ibadah anak SMA.
Biasalah, ibadah, persiapan, ujian nasional. Jadi kalau mau ujian nasional aja, ibadah begitu ya. Dan dalam ibadah itu biasanya mereka bilang gini ya, saya pernah nanya ya sama mereka. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Itu semua jawab, baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Langsung bingung jawabnya ya. Realitanya, seringkali kita merasa Tuhan jadi baik atau jadi tidak baik, tergantung pengalaman hidup kita. Loh, siapa yang Tuhan? Saya belajar mengerti bahwa meskipun realita hidup yang saya alami tidak baik menurut saya, tapi dia tetap Allah yang baik. Jadi ini kan cara pandang ya. Jadi dalam situasi seperti ini saya jadi banyak merenung ya. Apalagi dengan misalnya orang tua yang sakit sampai akhirnya meninggal. Saya merasa, Tuhan, Engkau baik. Itu doktrin yang saya pegang. Tuhan, Engkau baik. Tapi saya sedang mengalami situasi yang tidak enak, tidak baik menurut saya. Kalau begitu, pertanyaannya, bukanlah saya mengatakan engkau tidak baik. Saya pikir bukan demikian. Engkau baik, saya ngalamin situasi yang tidak enak. Maka pertanyaan yang saya tanyakan, saya mengubah pertanyaan, saya ganti pertanyaan. Bukannya, Tuhan kenapa saya ngalami ini? Tapi, Tuhan, Engkau mau mengajarkan apa melalui peristiwa ini bagi saya? Jadi somehow bukannya tidak bertanya teman-teman ya. In your silence, maybe you are not. Nggak bisa kita bilang, saya nggak mau nanya sama sekali. Dia Tuhan, biarlah dia tetap Tuhan. Dalam realita kita masih bergumul. Tapi mungkin pergumulan ini saya ingin suggest buat kita, ganti pertanyaanmu. Bukan pertanyaan yang mencurigai Allah. Tuhan kayaknya nggak baik sama aku nih. Masa aku ngalamin begini? Tapi belajarlah percaya, Tuhan Engkau tetap Allah yang baik. Apa yang kau mau aku pelajari dalam situasi seperti ini? Sebagai slide penutup, pernah lihat tulisan ini? Harap tenang, ada ujian. Dulu kalau baca ini ya, biasanya kan di sekolahan gitu ya, di depan sekolah. Cuman kayak slogan biasa. Tapi di dalam masa pandemi ini jadi kayak punya dua makna ya. Emang orang itu bisa ngerjain soal kalau tenang ya, kalau lagi ujian bisa ngerjain soal kalau tenang. Dan saya pikir ya ini sikap yang harusnya teman-teman dan saya alami. Dan Yesus menunjukkan itu dengan bisa tidur, itu ya sangat tenang. Jadi situasi ribut di luar tidak menggoyahkan kita karena kita punya ketenangan di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena Dia hadir dalam hidup kita. Perhatikan ayat berikut. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu adalah percaya kepada Allah, berserah kepada Allah. Jadi orang yang tenang, karena tahu ada Yesus, dia pun bisa menyerahkan hidupnya kepada Yesus, satu-satunya pengharapan. Tapi bukan berarti kita bertindak sembrono ya. Ayat berikutnya, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Sekarang kan masuk new normal. Pakai ayat inilah ya. Kalau memang harus sembunyi ya sembunyi, tanda kutip ya. Jangan kemudian datang ke kerumunan, oh saya anak Tuhan, saya percaya gitu ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi dua sikap yang saya pikir perlu kita kembangkan, dua karakter adalah, next slide. Satu sisi tenang supaya bisa berdoa. Ini menunjukkan tindakan iman kita. Tapi di sisi lain bertindaklah dengan penuh hikmat. Jangan gegabah. Baca situasi. Kayak tadi ya, Kak Ida cerita, dengar. Walaupun kita mulai bosan nih ya. Tapi waktu lihat, mesti mikir nih, gereja bener mau buka. Kalau mau buka, lihat nih, angka masih tinggi nih. Jangan-jangan di gereja nanti jadi klaster baru. Beberapa gereja menunda membuka, beberapa membuka dengan protokol yang sangat kuat. Saya pikir ya jangan saling menghakimi. Silahkan yang merasa sudah sanggup, sudah siap buka, silahkan buka. Tapi ketika dibuka pun ada jemaat yang tidak mau datang ke gereja, masih takut. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Itu adalah realita yang mungkin dia sudah senior, sudah cukup tua, dan tidak berani datang ke gereja. Kita harus memaklumi. Karena itu saya melihat gereja tetap harus menyediakan ibadah online. Walaupun nanti offline sudah ada, mungkin untuk mereka yang tidak akan sanggup ke gereja atau beresiko datang ke gereja sebelum vaksin ditemukan, kita harus menyediakan mungkin ibadah online bagi mereka.
Next slide. Jadi dengan hikmat ya. Nah, menarik saya dapat kutipan ini. Sometimes God calms the storms. Other times He calms the sailor. And sometimes He make us swim. Jadi nanti dengan hikmat ya. Siapa tahu Tuhan bilang, ayo cemplung gitu ya. Nah, satu lagi nih. Just because I didn't answer your prayer your way. Ini kata Jonathan Evans ya. Dia mengutip kalau Tuhan ya, just because I didn't answer your prayer your way doesn't mean that I haven't already answered your prayer anyway. Jangan sampai kita merasa Tuhan hanya tidak jawab doa kita karena kita menganggap Dia harus jawab doa kita seperti yang kita mau. Tuhan izinkan kita lewati itu semua. Nah, ini benar-benar slide terakhir ya. Nah, ini menarik nih. Tadi pagi saya baca dari kutipan seorang teman. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kok diem, Tuhan kok diem. Tapi, don't say God is silent with your Bible closed. Tuhan sudah bicara kok lewat firman. Masalahnya teman-teman baca firman nggak? Jangan-jangan kita sibuk di tengah pandemi ini. Ikut seminar sana, ikut seminar ini. Nggak punya waktu baca Alkitab secara pribadi. Dan kita lalu berkata, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? With your Bible closed, don't say God is silent. Kiranya wawasan ini menolong kita juga untuk nanti mungkin bisa mendiskusikan beberapa hal yang teman-teman mungkin alami atau gumulkan. Tapi kiranya pengantar ini akan menolong teman-teman memahami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pemaparan dan renungan yang singkatnya tadi, kalau saya bisa simpulkan dari pemaparan Kak Alex tadi, yang pertama bahwa coronavirus ini awalnya memang tentang masalah kesehatan, tapi pada akhirnya jadi berdampak ke semua lini kehidupan kita. Gak hanya kesehatan, tapi juga pendidikan, rumah tangga, politik, ekonomi, dan banyak hal gitu. Tapi adanya coronavirus ini bisa menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Gak hanya menjadi perenungan aja, tapi bagian dari perjalanan iman kita, bagaimana kita kembali terus kayak menyadari kembali bahwa hanya kepada Allah kita percaya dan bisa makin mengenal siapa ya Allah yang kita sembah itu sendiri. Dan itu sebenarnya bukan barang baru lagi, udah dari dulu itu ada, dalam Alkitab kita juga udah dinyatakan seperti itu. Biarlah juga masalah coronavirus ini dengan adanya tantangan new normal ini yang mengakibatkan krisis, tapi bagi anak-anak Tuhan itu justru yang akan menolong kita untuk tetap punya iman terhadap Tuhan yang kita sembah. Itu aja. Kita bakal buka sesi tanya jawab kan? Boleh, Kak? Atau gimana Sisil alurnya? Kembaliin ke Sisil lagi deh. Oke, teman-teman ada yang mau sharing atau mau nanya? Boleh? Mungkin ada yang mau nanya, mumpung ada Kak Alex di sini. Jangan senyum-senyum aja. Kalau enggak aku tanya dulu deh ya, Kak Alex. Iya, silakan. BTW sebelumnya maaf ya telat join. Aku mau tanya aja, kan aku nggak tahu sini nyambung apa kagak, tapi kayak mesti nyambung sih. Sebenarnya mau minta tips aja Kak Alex. Gimana ya kalau ada kayak kebanyakan kan sekarang orang tua ya banyak kan yang stay at home gitu kan. Dalam masa penantian kayak gini
mereka istilahnya nggak bisa kemana-mana gitu. Itu tuh sadar nggak sadar beneran bisa menyebabkan stres gitu. Apalagi misalnya orang udah lanjut usia, biasanya mereka ke gereja, biasanya mereka ketemu sama temennya gitu, terus sekarang mereka nggak bisa kemana-mana. Nah terus di rumah istilahnya nontonnya covid gitu. Terus kan kadang misalnya hari Minggu kan biasa ada kebaktian online juga kan, tapi pasti beda lah maksudnya sama kalau kita kebaktian biasa gitu. Maksudnya gimana sih Kak, kalau kita sebagai anak muda kan mungkin masih bisa lah, masih kemana lah, masih berani, mungkin ada yang masih kerja, ada yang masih ketemu teman gitu. Tapi kalau tips kita menghadapi orang yang lebih tua gitu, misalnya kayak orang tua kita atau tante kita gitu, gimana sih Kak, maksudnya apakah kita, apa yang perlu kita share gitu? Ini memang kadang serba salah ya Ren ya. Apalagi kan situasi begini nih kita baru pertama kali semua ngalaminnya kan. Jadi saya punya teman, dia cerita begini nih. Papanya dia tuh nggak peduli sama COVID awal-awalnya gitu. Karena ngerasa ini cuman, apalagi bilang ini buatan Amerika nih. Ada yang bilang ini buatan Cina nih gitu ya. Jadi ngerasa kayak permainan politik dan seterusnya. Sampai satu hari dia nonton yang ada orang yang dikuburkan, lalu ternyata keluarga nggak bisa antar dan segala macam, dan itu sangat kaget dia, dan dia baru sadar gitu, wow, sedahsyat itu nih COVID itu. Jadi kadang-kadang tentu kita kasih pemahaman ya, bagi orang tua kasih pemahaman kepada dia, kepada mereka, untuk memang melihat ini serius dan ini mematikan. Jadi saya pikir salah satu sikap yang baik adalah memberikan pemahaman. Dan sebenarnya gereja harus berperan dalam hal itu. Jadi hati-hati kalau gereja juga buka. Gereja bukannya kemudian, ayo dong opa oma kumpul lagi. Itu kalau sampai terjadi apa-apa itu akan sangat-sangat bermasalah. Gereja harus tegas untuk mengatakan di atas usia segini hanya boleh tinggal di rumah misalnya, sampai vaksin ditemukan lah ya. Dan itu kita nggak tahu, ada yang bilang akhir tahun, awal tahun depan. Nah, mungkin buat kita anak-anak di rumah, nolong orang yang tua, orang tua kita, saya pikir sih bagaimana kita bisa menolong supaya... Nah, saya nggak tahu juga ya, tiap gereja pasti punya pola masing-masing. Tapi kayak di gereja saya kemarin akhirnya opa oma itu dibikinin Zoom meeting juga. Jadi dibuatlah. Jadi nah itu semua kemarin yang bergerak adalah anak-anak muda di rumah untuk bantuin, settingin gitu ya, taruh HP-nya biar nggak goyang gitu ya. Tapi maksudnya itu juga menolong mereka lah ya, untuk bisa sosialisasi, ketemu. Nah mungkin beberapa ada yang ngerti WhatsApp call bersama, kalau 8 orang kan masih bisa. Nah cuma selebihnya sih kita juga mesti, mungkin kalau gini ya, kalau kita punya rumah juga yang bisa keluar rumah lah, jangan di dalam terus, misalnya ke teras, atau kalau masih agak aman ke depan jalan, supaya pikiran juga fresh. Itu tips-tips aja ya. Lalu televisi dimatiin aja lah, atau nonton yang ringan-ringan aja, jangan semuanya corona begitu ya. Saya juga jujur harus katakan hati-hati dengan media consumption ya. Khususnya juga kalau untuk orang tua yang ngerti WA itu tuh bombardir berita tuh luar biasa sih. Jadi mesti hati-hati ya. Grup-grup WA keluarga, stop lah untuk posting yang belum terverifikasi. Kira-kira gitu kali dari saya. Ya soalnya yang kayak di grup WA itu kayak sama sekali nggak terkontrol punya kan. Tiba-tiba Betul. kita udah dapat aja share. Paling tidak sih jangan diterusin lagi kalau memang, karena berita begitu kan udah banyak banget ya. Stop lah di kita gitu ya. Coba banyak share berita pengharapan, mungkin kutipan-kutipan yang bermakna. Saya pikir itu juga cara. Saya ngeliat kayak mama saya belakangan suka dengar khotbah yang dari pendeta mana. Jadi saya pikir ya mungkin itu yang kita perlu share di grup-grup WA ya, supaya ada pilihan, bukan cuma corona, atau kadang-kadang ada yang kematian siapa gitu.
Iren masalah tuh Sil kayaknya. Dia freeze. Suaranya masih bisa kan? Suaranya masih bisa tapi gambarnya. Maaf ya koneksinya. Oh iya. Iya soalnya kan iya sih cukup sih. Tapi ya bingung sih maksudnya kadang kan kayak orang muda kebablasan, orang yang tua ketakutan gitu loh. Jadi kayak dua-duanya berkontradiksi, susah gitu. Benar sih maksudnya kayak Zoom meeting gitu kayak boleh dicoba. Satu sisi juga gini kali ya, ini menolong aja buat teman-teman, jangan semuanya. Tapi sorry ya, saya nggak tahu gereja teman-teman, tapi jangan hanya puas juga sama ibadah online ya. Kalau mungkin di tengah minggu kita bisa bikin ibadah altar keluarga, family altar sih bagus juga ya. Itu menolong lah, misalnya mungkin kita cari renungan yang singkat, bisa dibaca. Jadi nggak mesti ada satu yang khotbah, baca aja renungan yang singkat. Karena saya ngelihat kalau kita hanya ibadah online, itu kan kita terpaku nonton sesuatu. Tapi di antara kitanya nggak ada komunikasi, padahal satu rumah. Makanya mungkin di situ saya terbiasa juga karena ini ya, saya tiap minggu tuh dapat liturgi dari gereja, saya modif lagi gitu. Jadi saya nggak pernah ibadah online nih. Saya jujur aja selama sekian bulan saya ibadahnya sama keluarga, saya bikin liturgi. Jadi kita kumpul di meja semua, mama saya baca apa, kakak saya baca apa, nanti kami nyanyi lagu apa. Nah poinnya sih itu menolong supaya juga ada komunikasi di antara kita di dalam rumah begitu. Saya belum pernah ibadah online. Oh iya Kak. Gereja saya Ini gimana Kak? Gereja saya buat ibadah online, tapi saya memilih untuk setiap minggu bikin liturgi untuk kami ibadah sama-sama. Jadi saya ibadahnya bukan online nonton TV gitu, pendeta khotbah. Saya cari aja renungan, lalu gantian kita membaca setiap minggu, ikutin yang petunjuk dari gereja. Kami ada dari gereja, ada buku renungan. Tapi liturginya saya yang bikin. Jadi ada bagian mama saya, ada bagian istri saya, ada bagian kakak saya. Kan kami tinggal satu rumah. Jadi semua kita ibadahnya tuh seperti itu. Saya lihat itu lebih efektif sih buat kami daripada cuma nonton ya. Ya, Iren, Chris lagi. Chris lagi. Masa nih Chris? Iya udah cukup sih. Thank you Kak Alex. Sama-sama Ren. Oke, thank you Iren pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau sharing atau nanya? Ada. Kak, aku mau nanya deh. Iya, silakan Bernard. Iya Kak, ya kan maksudnya kita udah pakai online nih udah cukup lama ya kayak. Iya. Kalau misalnya dari gereja aku sendiri. Nah ini nggak tahu sih ini aku doang atau gimana, cuman kayak kadang tuh aku suka ngerasa apa ya, kurang benar-benar ikutin ibadah gitu jadinya Kak, kalau misalkan ibadah online. Jadi kayak mungkin kadang dikit-dikit lihat handphone, atau ada dikit lihat lagi, nengok lagi gitu. Nah maksudnya ada nggak sih Kak gimana maksudnya, entah itu tips Kak atau maksudnya persiapan yang lebih lagi Kak untuk kita bisa persiapin diri untuk bahkan online gitu Kak di saat-saat kayak gini. Gitu sih Kak. Thank you. Nggak mudah memang nge-switch pikiran kita. Pertama pikiran dulu ya, nge-switch pikiran. Kalau kita selama ini kan nonton YouTube ngapain? Nonton YouTube untuk fun, hiburan kan? Tiba-tiba jadi kebaktian gitu. Itu gimana itu? Nge-switch pikirannya memang nggak mudah. Tapi kan itu realitanya. Lalu yang kedua mungkin ya belajar untuk mengkhususkan waktu itu untuk tidak buka yang lain. Walaupun itu sulit, tapi mesti dicoba.
Ini buat teman-teman apalagi yang kebaktian online-nya sendiri gitu ya. Kamu pakai headset sendiri, nonton sendiri, itu ada notif masuk aja udah kayak rasanya gitu, nggak dibuka kayaknya berdosa gitu ya. Tapi mesti coba apa ya? Makanya di beberapa kebaktian online gereja saya lihat itu memang diminta ikutin liturginya. Kalau disuruh baca, walaupun kita di rumah dari YouTube baca. Disuruh nyanyi, berdiri kalau perlu berdiri begitu. Jadi sebenarnya itu semua adalah sikap-sikap yang bisa menolong kita menghayati ini sedang ibadah. Tapi sebagaimana ya, kalau ibadah offline mungkin gangguannya apa? Panas, ada yang berisik di belakang kita, atau mungkin AC lagi mati atau apa. Nah, sama seperti ibadah offline ada gangguannya, ibadah online pun ada gangguannya. Nah, kita mesti waspada. Misalnya masalah notif ya, kalau memang perlu dimatikan dulu sementara. Jadi benar-benar selesaikan ibadah dulu baru kemudian melakukan hal yang lain. Termasuk misalnya juga mandilah gitu ya. Saya biasakan walaupun nggak kemana-mana mandi gitu loh. Jangan pagi-pagi tuh kaum rebahan ada yang nggak mandi berapa minggu misalnya gitu. Itu termasuk juga menolong lah ya, tips-tips menolong kita menyadari ini lagi ibadah, ini sedang melakukan ibadah gitu. Oke, thank you Kak. Mesti diperjuangkan itu. Iya. Mandi, Ben. Mandi, selalu mandi. Nah, kira tadi paling kenceng ketawanya nih. Jangan gitu dong. Iren udah masuk kerja jadi pasti mandi dia. Mandi dong. Kak, mau nanya nih Kak. Ya, silakan ya. Aku ya ini Kak, aku kan tadi kan telat join nih, cuma maksudnya kan udah baca sekilas tentang kayak ini kan pembahasannya. Terus kayak selama ini kan orang kan kayak ketidakpastian gitu loh Kak, maksudnya kalau di rumah aku kan kayak semuanya itu kerjanya kan sekarang udah mulai lagi drop nih Kak. Terus habis itu di kantor juga ada isu-isu kalau misalnya akan ada pemotongan gaji gitu. Bahkan ya udah ada yang di PHK satu gitu kan. Terus habis itu sekarang isunya lagi kenceng lagi nih berhembus kalau akan dipotong gajinya 50% gitu. Terus gimana sih Kak maksudnya menghadapi kalau padahal di rumah pun lagi orang-orang tuh lagi berpengharapan penuh, tapi kita itu harus memberikan semangat, kayak memberikan semangat keluarga nih kita bisa ini, tapi di dalam hati kita tuh sebenarnya kita juga penuh dengan ketidakpastian gitu. Maksudnya kita sebenarnya juga butuh untuk dikuatkan gitu, tapi kalau misalnya kita harus menguatkan orang lain gitu loh Kak. Iya, memang nggak mudah ya. Kalau jujur aja saya harus katakan ini situasi yang nggak mudah. Maksudnya karena kita baru pertama kali ngalamin ini, semua jadi masalah semua orang. Kalau misalnya kayak gue putus pacar, putus cinta, itu kan masalah pribadi ya, nggak pandemi ya, nggak seluruh dunia putus cinta. Nah ini kan sekarang nih jadi masalah sedunia nih. Masalah sedunia, dan nah karena itu saya melihat poinnya begini. Karena ini masalah sedunia, maka sebenarnya kita lebih baik jujur. Jadi maksudnya gini, kasih tahulah kepada keluarga, saya juga lagi butuh dihibur. Karena apa? Ini masalah sedunia. Jadi poinnya, kalau yang saya lihat di Alkitab sebenarnya memberikan kita teladan yang menarik. Tidak mengatakan tidak ada masalah. Jadi jangan membohongi diri. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh, dalam Tuhan semua beres. Nggak bisa. Kita harus jujur bahwa Tuhan aku capek, Tuhan aku lagi letih, Tuhan aku lagi kesel. Tapi yang menarik adalah pada waktu kita ngalamin semua itu, kita datangnya kepada Tuhan. Makanya ada ayat di dalam Alkitab, di kitab Mazmur yang mengatakan begini ya. Ini bagi saya menarik ya. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Jadi pemazmur bukan mengatakan aku nggak pernah takut. Enggak, aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Nah, saya pikir itu sikap yang bisa kita teladani. Kita tidak membohongi diri, kita jujur bahwa kita juga punya pergumulan, dan kita bawa kepada Tuhan. Nah, makanya saya sekali lagi mengingatkan, bagus juga ya gereja satu waktu bikin liturgi yang dipakai oleh keluarga, di mana semua kita ngaku dosa sama-sama sebagai keluarga. Jadi bukan cuma nonton online ya. Kalau online mungkin setiap hari Minggu, maka usahakan dalam setiap seminggu sekali mungkin ada family altar di mana kita bisa bicara.
saya lagi takut nih, ini kondisi kantor seperti ini. Yang satu bilang, lalu kita bawa dalam doa sama-sama. Mungkin ada liturgi-liturgi seperti itu yang harusnya gereja siapkan dalam situasi seperti ini, supaya kita nggak melihat ini cuma masalah satu orang, tapi ini masalah sedunia kok gitu. Ya mungkin gitu kali ya. Saya juga bingung dalam situasi begini. Mari jujurlah untuk bersandar kepada Tuhan, tapi juga jujur untuk kita butuh. Makanya kalau teman-teman punya komunitas di gereja, tetap jalan ya, KTB atau kelompok kecil gitu ya. Usahakan, karena itu support grupmu. Usahakan seminggu sekali ketemu, doa gitu sama-sama. Ya gitu sih Kak, aduh. Enggak, maksudnya kan kayak ngeri gitu kan. Terus kayak, apa nih maksudnya, niatnya kan mau nolong juga gitu. Cuma ya nggak bisa juga, karena kan isunya kan lagi begini gitu. Sedangkan di rumah pun harus tetap jalan semuanya gitu. Cuma ya, memberi pengharapan kepada, sebenarnya pengen diberi pengharapan, tapi harus memberi pengharapan kepada orang juga agak, ya di situasi seperti ini agak sulit gitu juga sih Kak. Kayaknya mesti, ya itu. Makanya mungkin ya, kayak bukan mungkin lah, harusnya gitu. Kita jadi sadar memang bukan kita pengharapannya. Jadi kita membawa orang lain berharap pada Yesus. Karena bukan kita yang ngasih dia pengharapan, tapi kita mengingatkan dia. Gua juga lagi nggak bisa berpengharapan nih, atau gue pun lagi bergumul dengan pengharapan. Tapi gue percaya sama Yesus. Yuk, lu percaya sama Yesus juga. Jadi mungkin tugas yang ini panggilnya siapa ya? Ini Amel. Ya. Chelsea. Oh, jauh banget ya. Tugasnya Chelsea, Amel ya. Tugasnya Amel bukan memberi pengharapan dari Amel kepada mereka, tapi memperkenalkan mereka kepada Yesus yang sumber pengharapan, yang mana kamu juga sedang bergumul dan berpengharapan sama Yesus. Akan jauh lebih realistis seperti itu daripada kamu menumpukan semua. Harus kamu yang memberi pengharapan, padahal juga realitanya kamu sendiri butuh kekuatan gitu. Oke deh Kak, thank you Kak. Chelsea. Waduh, ini kayak gini-gini nih, di kantor lagi drop gitu kan, maksudnya kan, terus sebenarnya butuh orang-orang yang ini sih, maksudnya bisa mendengarkan gitu. Betul. Karena banyak juga sih Kak gitu di kantor tuh yang di PHK udah hampir 8 orang gitu kan. Terus mereka juga pada stres juga. Terus kalau di kantor kan kalau ngobrol sesama teman juga sama-sama stres jadinya. Betul. Orang-orang stres semua. Nah itu ketawa aja deh gitu. Di balik yang di PHK jangan lupa loh, ada keluarganya, ada anaknya, ada yang dia mesti tanggung. Waduh, itu bukan cuma 8 orang kan yang kena dampak ya. Iya, makanya kayak ya udahlah gitu, maksudnya kalaupun dipotong ya bersyukur, karena masih punya kerjaan di PHK gitu, masih ada yang diharapin tiap bulan, walaupun memang nilainya nggak sesuai yang selama ini gitu. Betul. Lagi belajar untuk bersyukur ya dengan seadanya gitu sih Kak. Benar. Nah, realita begini nggak mudah nih, karena benar-benar belum pernah kita alami ya. Jadi waktu kita alami juga nolong orang. Nah, gereja juga misalnya menolong. Gereja sanggupnya menolong berapa banyak? Siapa yang benar-benar terdampak gitu kan? Itu jadi pertanyaan penting juga buat gereja. Awal-awalnya beberapa gereja tuh bagi-bagi sembako. Semua dibagi. Belakangan udah susah bagi sembako. Karena juga bingung kan? Jadi makanya saya bilang gereja kadang-kadang terlalu reaktif dalam beberapa hal. Nah, situasi seperti ini membuat kita harus, ya kita punya data, kita saling memperhatikan gitu. Karena kita nggak tahu ini bisa jadi masih panjang ini. Bisa jadi ya. Saya patokannya dari kampus. Saya patokannya maaf kata. Karena ketika tanggal 2 Maret diumumkan, saya pikir itu patokan yang menarik. Kampus UI sebagai standar di Indonesia langsung meliburkan mahasiswanya sampai akhir semester Juni. Jadi saya pikir loh, dia kok langsung baca mahasiswa disuruh pulang kampung semua, padahal itu baru dua pasien, 2 orang gitu ya. Langsung diliburkan 1 semester. Nah, sekarang sudah diperpanjang sampai akhir tahun. Jadi diperkirakan baru masuk offline tahun depan. Nah, saya nggak tahu nih orang-orang pinter ini
berpikirnya apa? Berarti kan mahasiswa masih akan belajar model begini. Berarti yang kerja juga masih akan terdampak nih. Mungkin ada beberapa yang harus kurangi pegawai, potong insentif. Nah itu makanya gereja harus melihat itu juga gitu ya. Sebagai, maksudnya gereja, kalau saya bicara gereja bukan berarti majelisnya, bukan berarti pendetanya, tapi teman-teman dalam komisi pemuda, sebagai pemuda harus care sama satu sama lain. Mesti belajar terbuka. Kalau udah ada yang, aduh gue udah susah nih hidupnya nih, maka ada tindakan, nggak usah segereja nolongin, tapi pemuda dulu misalnya. Karena katanya bakal ada COVID gelombang kedua nggak sih Kak? Nggak tahu sih, aku Nah, itu. dengar. Kayak, ya maksudnya kayak sebenarnya ini belum mau berakhir gitu. Soalnya kayak pengusaha gitu kan, misalnya mereka juga baca situasi gitu Iya. kan Kak. Udah susah kalkulasi sekarang ya. Mau kalkulasi model apa, kalau memang benar ada gelombang kedua segala macam. Jadi kalau saya pikir sih sekarang udah mesti lebih satu sama lain terbuka. Apalagi kita gereja Tuhan ya. Harusnya kita coba share lah satu sama lain. Supaya jangan sampai di gereja kan ada resources lah ya. Maksudnya ada teman-teman yang mungkin masih punya kerjaan. Ada yang justru usaha online-nya lagi maju-majunya nih di saat seperti ini gitu ya. Jual kopi aja, ada aja yang mesen gitu ya. Nah kadang-kadang bagi saya itu jadi cara, ayo kita support one another gitu. Nah itu juga pertama kan butuh yang ditolong, butuh terbuka, gue butuh ditolong. Kadang ada juga kan yang gengsi. Iya. Karena selama ini dia yang nolong, tapi ternyata realita kayak begini susah. Mungkin ada lagi yang teman-teman yang mau share kali. Saya minum sebentar ya. Teman-teman ada lagi. Kak Ida ada yang mau ditambahin nggak Kak? Iya nih pasangan nih. Enak banget tuh dua-berduaan. Sama yang pasangannya LDR-an aja. Nggak boleh Kak, PSBB Kak. PSBB. Social distancing Kak. Nggak boleh berdua. Pasang foto. Virusnya udah nyampur. Udah nyampur ya. Virusnya udah kan. Virusnya aja kayak Udah tahu virusnya. Mau nyambungin dikit sih dari yang tadi Amel, kondisi saat ini ya. Maksudnya Iya. kayak ada yang menarik aja sih. Maksudnya di saat orang banyak yang di PHK, banyak yang potong gaji, tapi banyak orang juga yang lagi ikutin hype naik sepeda gitu, yang bisa beli sepeda sampai 30-an juta. Itu tuh kayak gimana ya? Maksudnya ada orang yang susah banget, tapi ada orang yang bosen tinggal beli gitu. Kayak ya kondisi ini sih lucu banget sih. Maksudnya mungkin ya tiap orang mungkin ada hobi ya, tapi jadi semua orang maksudnya ramai banget di jalanan naik sepeda, yang sekarang harga sepeda udah melambung tinggi gitu. ya, Tapi ada orang yang makan aja tuh susah gitu. Jadi sedih aja ya. Iya, maksudnya wow, maksudnya kayak lebih baik uangnya dibagi-bagi aja ya. gitu. Iya, maksudnya lucu banget kayak Aja. sesuatu yang timpang banget gitu. Iya, ketimpangan Kayaknya- banget. Iya, karena kayaknya kalau lagi kayak gini tuh jadi orang ekstrem gitu nggak sih? Ada yang setelah PSBB selesai terus dia kayak oh ya udah bebas gitu, kayak akhirnya setelah sekian lama menahan diri terus kayak dia merasa ya udah nih ini kayak kebutuhan gue pengennya kayak gini. Ada yang takut banget, ada yang apa-apa banget. Iya, ada yang suka jadi rame banget gitu. Nah itu kalau nggak sadar ya akhirnya keegoisan kita sebenarnya kan mematikan orang lain ya secara nggak sadar ya. Kalau soal sepeda sih lain masalah ya, itu masalah dia nggak punya sense of crisis kali ya. Tapi kalau karena dia merasa gue udah lama di dalam rumah nih, gue mesti keluar nih, lalu dia keluar ternyata dia jadi maksudnya OTG, jadi keegoisannya dia jadi bencana sebenarnya buat orang lain. Itu yang sebenarnya ngeri ya. Dan sebenarnya itu yang saya pribadi takut gereja seperti itu tuh.
Udah lama nggak ibadah bareng, lalu kemudian kita jadi pokoknya kita mesti ibadah bareng gitu. Semangatnya adalah semangat saya mau ibadah, tapi ternyata kehadiran kita bisa jadi tidak membawa damai, tidak membawa hidup buat orang lain. Padahal kan gereja harusnya mempromot kehidupan, bukan kematian. Mesti sangat, gereja harus sangat hati-hati. Saya baca itu klaster penularan sekarang udah berpindah ke rumah ibadat ya, walaupun mungkin ini masih rumah ibadat saudara-saudara kita yang sholat ya. Cuma kalau di tempat mereka aja seperti itu, nggak jauh beda kan, di kita juga bisa seperti itu kalau benar-benar nggak dipatuhi. Padahal mereka cuci tangan dulu loh kok kalau masuk. Virusnya nggak ikutan cuci tangan. Kalian harus cuci tangan, kan mereka cuci semua tapi benar masih ada yang ini ya. Pakai sabun kali Mel. Nggak pakai sabun Kok kali. tahu sih? Gue pernah pakai sabun Mel. Nah tapi emang ke-awarean itu kayaknya udah mulai lewat sih Kak. Tadi kan aku kan sempet ke Central Park sebentar kan karena ganti kartu gitu kan. Itu tuh udah mulai rame banget orang gitu. Terus aku nggak ngerti sih maksudnya mereka tujuannya apa gitu ke sana gitu. Terus ada yang sambil belanja, udah sambil nenteng-nenteng kantong plastik gitu. Terus aku tuh jadi bingung sendiri. Aku buru-buru gitu kan karena takut ketemu orang dan segala macam. Iya. Tapi mereka bisa dengan asik sendiri gitu, makan santai, ngantri cat time, ngantri itu, terus bawa belanjaan. Nggak ngerti sih Kak, maksudnya apa mereka kalau dibilang bosan, kita pun sebenarnya bosan gitu Kak. Tapi ya balik lagi kayak gitu, keegoisan diri sendiri itu memang entah satu untuk sosmed, entah satu memang untuk dipandang atau gimana. Aduh gue selfie dulu nih, gue udah mulai kecepet nih, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nggak ngerti sih maksudnya ngebilangin orang-orang yang seperti itu tuh gimana gitu loh. Kayak di kantor aku juga TikTok gitu. Mel. Ya termasuk TikTok itu gue nggak ngerti. Masih kalau di kantor ngebilangin orang-orang yang kayak gitu tuh kayak kita bilang gini kan, mau ada yang ngajakin gitu Kak, ketemu yuk gitu, kita makan bareng gitu. Terus ada yang bilang gini, enggak deh gue nggak ikut gitu, soalnya di rumah gue masih ada orang tua gitu. Jadi mereka kayak nggak berani. Terus ada yang bilang gini, ya elah corona mah udah nggak ini kali, udah nggak perlu waspada lagi sekarang, kan juga sembuh kalau sakit. Nah kalau yang muda enak Kak gitu, ngomong gitu kan. Kalau yang tua jadi kayak ngebilangin kadang-kadang emosi nggak bisa dihentikan Kak. Mau jadi berantem kalau yang ngomongin kayak gitu. Mulai kalau dia udah ngomongnya ya elah mati hidup kan di tangan Tuhan. Iya rasain banget sih. Kalau mau mati sendiri gitu Kak. Jangan ngajak-ngajak ya. Iya rame banget nanti jadinya. Saya ngalamin sih ya ketika papa saya harus masuk rumah sakit itu ya. Walaupun dia cuman karena sakit tua, itu wajib semua diperiksa. Saya yang jaga, saya pun harus diperiksa COVID segala macam. Jadi jujur aja kan saya baru makin sadar waktu kami ke rumah sakit gitu ya. Itu di rumah sakit tuh suasananya mencekam banget gitu. Yang sakit kalau dia sakit yang lain itu nggak bisa dijagain. Kalaupun dia nggak COVID, nggak boleh dijaga. Nah, yang boleh dijaga itu cuma pasien orang tua karena butuh bantuan sama anak. Jadi kemarin saya ngejaga papa saya wajib ini semua gitu, tes. Dan saya pikir, waduh, ini orang-orang yang masih berkeliaran dengan santainya, nggak tahu tuh sakit biasa aja tuh ngeri gitu situasinya. Jadi ya mungkin hati-hati lah ya, kalaupun maksudnya kita nggak menggampangkan, dan kita juga nggak ketakutan ya, tapi kita mesti waspada, mesti bijaksana sih. Ibadah di Kafling Poli sudah dimulai? Belum Kak. Belum ya? Online. Masih online. Saya pikir wise lah ya, walaupun mungkin nanti sudah, nggak tahu nih PSBB berakhir nggak besok nih. PSBB transisi kalau memang berakhir besok kan berarti gereja udah boleh buka. Kalau gereja udah boleh buka, nah saya ketemu beberapa pemimpin gereja, mereka bilang meskipun sudah boleh dibuka, kami akan mundur kira-kira Agustus baru buka. Jadi biar aja dulu semua terjadi, kita lihat
baru mungkin Agustus bukanya. Jadi lebih baik kita terlambat tapi lebih waspada daripada buru-buru buka tapi jadi klaster baru penyebaran, ngeri sih. Ada lagi? Malam. Selamat malam, Ibu. Malam. Apa kabar? Iya, aku baik. Aku cuma mau tadi lagi mendengarkan ya, Iya. terus mendengar cerita dari sisi pegawai yang dikurangin. Iya. Tapi kemarin aku sempat dengar pada saat ulang tahun HUT PGI ke-70 ya. Iya. Cukup bagus waktu saya sempat share kayaknya di GP ya, di Big Hug ya kalau nggak salah ya Pak ya, atau aku sempat share. Nah di situ kalau didengarkan dengan kondisi seperti ini cukup baik bahwa PGI akhirnya melakukan satu kegiatan oikumene yang mereka namakan oikonomik. Di situ mereka saling membantu dalam arti akhirnya menyadari karena komunitas yang punya hubungan relasi itu ternyata adalah PGI dibandingkan saudara-saudara kita yang lain ya. Nah di dalam PGI itu ternyata banyak kegiatan, jadi mereka bisa membaca setiap gereja dengan ada GKI, ada GKY, ada macam-macam gereja. Ternyata mulai membaca daerah gereja dia menghasilkan apa atau membutuhkan apa gitu. Jadi itu yang amat sama PGI dicoba untuk disatukan. Jadi misalnya di wortel dengan wortel bagus di Sumatera Utara dari petani harga 9.000 tapi dijual di Jakarta itu sekilo 25.000 ya. Terus ternyata kalaupun dihitung itu kenaikan dan keuntungan untuk angkut besar sekali, itu bisa melebihi 14.000. Jadi PGI mau mencoba mengumpulkan hasil yang ada untuk bisa dibarter antar daerah. Wow. Kebetulan saya juga memegang perusahaan travel. Yeah. Nah, kita tidak ada lagi tur ke luar negeri istilahnya karena antar negara masih sulit ya. Yeah. Jadi peluang apa yang dilihat waktu ditanyakan oleh pariwisata, saya bilang berarti adalah keuntungan masa ini kita selalu harus lihat dari kacamata yang berbeda mungkin ya. Yeah. Bahwa 'Ini adalah Indonesia. Sejak zaman Jokowi pariwisata memegang kendali. Nah, inilah saatnya di mana kita bisa menjual daerah-daerah apa yang mau kita jual tingkatkan. Jadi ini bisa 50% kita dipotong atau 25% dipotong. Di tempat saya kita sudah melakukan cut dari bulan April, sekian banyak pegawai dan sekian persen dipotong sudah kita lakukan, ya sudah jalan ke bulan ketiga. Karena memang secara manajemen kita melihatnya dalam rangka selamatkan Bahtera ini atau tenggelam sekalian. Ya. Jadi kalau saya melihat, jadi tadi saya tentang khotbahnya adalah perjalanan hidup kita ini itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi melihatnya dengan kacamata yang berbeda ya, bahwa apa yang terjadi semua ini sebenarnya ada jalan lain yang bisa kita lakukan gitu lah. Jadi tidak simpati sih dengan orang-orang yang terkena PHK atau terkena pemotongan dan sebagainya, itu juga kita, tapi ada hal lain yang bisa kita cari
apa ya, ada kesempatan yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini sebenarnya. Kalau dilihat dalam dari kehidupan kita ya, pengalaman itu aja sih yang misalnya saya mau bagi. Jadi maksudnya mungkin bisa dilihat di situ kalau ada yang mau berwira swasta atau apa gitu, kan malah rasanya jadi situasi ini membuat kita akhirnya berpikir keras, apalagi ya yang harus saya lakukan, apalagi. Jadi kreativitas kita malah muncul. Jadi menurut saya ya malah jadi muncul sekarang. Betul. Terus kalau saya mungkin karena saya mungkin sudah berumur ya, akhirnya pada saat orang semua online, akhirnya saya merasa kenapa nggak pada saat sepi ini saya pun jadi pengen, karena saya kemarin pengen ngejar S2 atau sekolah lagi dan semuanya, cuman berpikir kan saya umur begini duduk di antara mahasiswa, apa enaknya gitu ya, maksudnya udah mau pensiun masih mau sekolah gitu. Jadi malah pada saat ini akhirnya saya jadi ikut Udemy lah, ambil pelajaran singkat business intelligence atau apa, padahal udah mau ngapain lagi gitu ya, kalau dipikir masih mau sekolah lagi gitu. Tapi malah jadi kok kayaknya semakin saya dipencet semakin saya kreatif gitu. Saya harus berpikir kreatif untuk menjual travel saya, harus mendapatkan income karena sekian orang harus tetap digaji gitu ya, padahal tidak lagi ada perjalanan. Akhirnya yang saya lakukan, misalnya saya menjual rapid test untuk perjalanan dinas kementerian. Saya melakukan, jadi banyak hal yang saya bisa jual ini, saya bisa jual ini, saya kerja sama dengan insurance, saya kerja sama dengan gitu. Jadi malah lebih kreatif daripada sebelumnya saya santai-santai aja karena semua target jalan-jalan seperti biasa. Business as usual. Iya, jadi rasanya ya itu tadi PA hari ini bagus sekali gitu ya, bahwa perjalanan kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan ya, akhirnya menjadi satu storytelling kita ya untuk dalam kehidupan kita ya. Itu sih kira-kira kalau saya boleh share. Terima kasih. Thank you Tante Jone sharingnya. Oke, teman-teman masih ada lagi yang mau sharing atau nanya? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Oke, untuk doa penutup boleh Iren